anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Bu Guru Adiratna Dwi Utami. Hari ini kita akan belajar bersama tentang sesuatu yang sangat menarik dan dengan dekat kita loh. Kira-kira apa ya yang bisa bergerak, bernafas, tumbuh, dan juga berkembang biak? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, semua makhluk hidup punya ciri-ciri khusus yang membedakannya dari benda mati. Pasti kalian sering lihat kucing berlari kan? Atau tanaman yang tumbuh tinggi? Itu semua adalah contoh dari ciri-ciri makhluk hidup loh. Yuk kita siapkan buku dan alat tulis dan dengarkan penjelasannya baik-baik ya. Jadi siap belajar bersama Bu Adiratna hari ini? Yuk kita mulai. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Lalu, siapa saja yang termasuk dari jenis makhluk hidup? Yang pertama, manusia. Siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini karena manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia juga dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti belajar, memasak, atau bisa juga menjadi seorang guru. Yang kedua, jenis dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang sempurna. Contohnya ada burung, monyet, kuda, ayam, kelinci, dan juga singa. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan ada pohon, ada rumput, dan juga ada bunga. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kita semua, manusia, membutuhkan makanan dan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun, ada perbedaan cara untuk mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Jika manusia, kita memperoleh makanan dengan cara memasak. Kalau hewan mendapatkan makanan dan minuman yang berada di lingkungan sekitarnya. Lalu tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan semua berkembang biak.
Manusia juga dapat berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Contohnya dalam suatu keluarga ada kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Lalu, hewan berkembang biak dengan cara seperti bertelur, beranak, dan juga hewan yang beranak dan bertelur. Contoh dari hewan yang bertelur adalah bebek. Kemudian, hewan dengan cara beranak yaitu sapi. Sedangkan hewan yang beranak dan bertelur adalah hiu. Lalu, hewan berkembang biak dengan cara seperti bertelur, beranak, dan juga hewan yang beranak dan bertelur. Contoh dari hewan yang bertelur adalah bebek. Kemudian, hewan dengan cara beranak yaitu sapi. Sedangkan hewan yang beranak dan bertelur adalah hiu. Kemudian ada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas, contohnya pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat juga dilakukan melalui biji, contohnya mangga. Ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan ya. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan manusia. Yang dulu manusia dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja. Manusia akan selalu tumbuh. Kemudian hewan. Hewan mulai dari bertelur, menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Kemudian tumbuh pada tumbuhan. Dapat diperhatikan pada gambar. Yang pertama biji, kemudian tumbuhlah akar. Setelah itu tumbuh akar, batang, dan daun. Kemudian akar, batang, daun, dan juga bunga. Dan yang terakhir adalah bunga yang sudah mekar. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan juga bernafas, yaitu ada yang menggunakan paru-paru dan ada juga yang menggunakan insang seperti ikan. Burung juga bernafas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara, sedangkan cacing bernafas menggunakan kulitnya. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Manusia dapat bergerak. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya. Hewan juga dapat bergerak. Contohnya, burung bergerak dengan menggunakan sayapnya untuk terbang, bukan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Ada harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja tumbuh. Ciri-ciri yang keenam adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan, seperti mata peka terhadap rangsangan cahaya, kemudian telinga peka terhadap rangsangan suara. Hewan juga peka terhadap rangsangan seperti siput. Dia akan masuk ke dalam cangkangnya jika ia mendapat sentuhan atau merasa terancam. Contoh pada tumbuhan yaitu putri malu. Putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ciri-ciri Makhluk Hidup dengan nada dua mata saya ya. Ciri makhluk hidup, satu butuh makan, dua dapat bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima bisa bernafas, enam yang terakhir peka terhadap rangsangan.
Terima kasih sudah belajar dengan Ibu hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.